hidup mahasiswa, kawan-kawan. Barisan kita rapikan, karena sedikit saja kecolongan akan masuk kontra intelijen di dalam barisan kita. Kita ingin mereka bekerja untuk rakyat. Betul. Bukan bekerja untuk menyiksa rakyat. Betul. Kita inginkan pengontrolan dari anggota DPRD tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Riau ini. Kita tidak bisa membiarkan kita. Hari ini Riau sejahtera belum. Kita masih dijajah, kawan-kawan. Berapa banyak permasalahan di Riau ini yang tidak tuntas hari ini. Itu yang kita inginkan. Kita menginginkan semua anggota DPRD tanda tangani fakta integritas dengan kita bersama. Sepakat? Mahasiswa akan kontrol kebijakan pemerintah Oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, perusahaan-perusahaan kapitalis. Dan kita benar-benar meminta komitmen dari anggota DPRD Provinsi Riau, kawan-kawan, untuk benar-benar merapikan perusahaan-perusahaan yang terjadi, yang betul-betul melanggar hukum, di mana mereka sangat kebal dengan hukum, kawan-kawan. Diberikan HGU sekian, HGU ditambah, seolah-olah kita rakyat Riau dijajah di tanah air sendiri, kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan, yang tidak kalah substansi lagi, menjamurnya, mengguritanya masalah korupsi pada hari ini, yang menyebabkan kita rakyat terkhusus di Riau ini benar-benar merasakan penderitaan. Kita minta anggota dewan yang hari ini dilantik betul-betul berkomitmen untuk menuntaskan korupsi yang ada di Provinsi Riau, terkhusus di Badan Legislatif. Anggota DPRD Provinsi Riau yang hari ini betul-betul akan menjalankan amanah. Mereka bersenang-senang dengan penderitaan kita, di atas penderitaan kita, kawan-kawan. Mobil mewah, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Mereka tidak sadar, kawan-kawan, kalau itu kita yang menggaji. Betul. Sepakat. Pernahkah mereka berpikir sedikit pun kalau mereka bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Dan banyak sekali yang harus kita kritisi, dan kita meminta harus ditemui oleh seluruh 65 anggota dewan yang hari ini betul-betul segera dilantik, kawan-kawan. Aneh-aneh sih. Mereka hanyalah dibayar dengan uang kita, kawan-kawan. Betul. Mau menangnya aja. Kawan-kawan, Udah. Ya. tepakan tangan kita ke kiri, kawan-kawan, sebagai bukti perjuangan kita pada hari ini, kawan-kawan. Di sini negeri kami, berkah diterangkan.
Bisa kita tenang kawan-kawan? Bisa kita tenang. Tandai muka. Kita terpanggil untuk sama-sama memperjuangkan aspirasi rakyat, kawan-kawan. Oke, kawan kita satu juta, kita minta untuk dibebaskan sekarang. Bebaskan! Bapak jangan pukul saya, Pak. Dia Pak Satria, Pak, jangan pukul Pak. Dia udah jangan pukul Pak. Jangan sentuh saya, Pak. Jangan sentuh, Pak. Saya bilang jangan sentuh. Dorong-dorongan. Ada jamin Pak. Tidak ada dorong-dorongan. Kita mengamankan, kamu salah. Jamin itu. Kita berjalan jangan bilang kata-kata, Pak. Saya panggil, tapi saya jam satu korban di sini. Ini Pak. Jangan ada dorong-dorongan lagi. Tak halang-halang sama dia kan? Sudah terbukti kalau mereka ingin tidak serius dalam menjalankan seluruh amanahnya selaku anggota DPRD Provinsi Riau. Apa sebenarnya susahnya mereka berkomitmen dengan kita kalau mereka benar-benar amanah terhadap orang-orang yang hari ini yang memilih mereka, kawan-kawan. Tapi kita akan terus mengawal ini, terus kita akan kembali ke sini dan kita akan sampaikan dan kita akan bacakan pernyataan sikap kita. Pernyataan sikap Forum Komunikasi Aktivis Rakyat Riau, Forum ARR. Revitalisasi mental pemimpin Riau. Riau telah berdiri selama 57 tahun di negara Indonesia ini. Merupakan salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alamnya, sektor perkebunan dan migas yang menjadi unggulan, dan pada sektor migas tersebut Provinsi Riau menyumbang terbesar ke negara sebesar 60%. Seperti halnya masalah yang telah mendarah daging di tubuh oknum-oknum penjabat, penguasa maupun penguasa, yaitu korupsi yang semakin hari semakin subur di bumi lancang kuning ini. Dengan potensi alam yang begitu besar, para antek-antek kapitalis secara kolektif kolegial memakan uang-uang rakyat yang seyogianya untuk kesejahteraan Indonesia, terkhusus di Provinsi Riau. Merambat dari budaya korupsi tersebut membuat tingkat pendidikan Riau makin jauh dari Riau masih jauh dari ketertinggalan dari provinsi-provinsi yang lain. Banyak dana operasional yang hilang entah kemana, membuat seluruh putra-putri terbaik Riau tidak mendapat perlakuan layak untuk peningkatan sumber daya manusia yang baik. Provinsi Riau mempunyai keluasan yang sangat luar biasa dengan struktur tanah yang subur, membuka peluang investor untuk membuka industri perkebunan di Riau. Tetapi lebih dari 150 perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan mempunyai masalah, seperti hak guna usaha yang tidak jelas, dan ini berdampak pada penyerobotan lahan rakyat yang menjadi tempat mereka mengais rezeki. Seperti kasus Pungkat oleh PT Duta Palma Nusantara di negeri Kabupaten Kuansing. Seterusnya kasus yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh PT Sumatera Silva Lestari atau PT SSL, dan penyerobotan yang terjadi di kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Meminta kepada DPRD Provinsi Riau yang baru dilantik untuk bertindak tegas mengusut isu-isu yang ditujukan kepada Gubernur Riau. Apabila itu benar-benar terjadi, maka proses dengan segera. Tetapi apabila itu hanya fitnah, maka tangkap orang-orang yang menyebar fitnah tersebut. 2. Mendesak DPRD Provinsi Riau untuk menolak kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah pusat. 3. Meminta kepada anggota DPRD Provinsi Riau yang tersangkut kasus korupsi untuk ditindak tegas dan harus mundur dari jabatannya. 4. Mendesak DPRD untuk menyelesaikan seluruh
konflik agraria yang terjadi di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. 5. Meminta DPRD Provinsi Riau menetapkan kebijakan khusus terhadap peningkatan pendidikan di Provinsi Riau. 6. Meminta DPRD Provinsi Riau untuk terbuka tentang transparansi anggaran agar seluruh rakyat Riau bisa mengawal dan memantau uang yang betul-betul digunakan untuk rakyat. Supaya pihak DPRD mau memanggil pihak ANAS. Lalu tentang pelantikan ini apa harapan kita kepada? Nah, harapan kita adalah bahwa kita masih ingat ketika kasus PON banyak menjerat anggota-anggota wakil rakyat kita yang ada di DPRD ini. Kita harap itu tidak akan terjadi lagi. Yang kedua, saya kira seluruh anggota DPRD Provinsi Riau harus lebih peka. Jika tidak bisa peka, maka lebih baik mundur saja.